bang awal mulanya abang jadi food blogger dan sekarang abang juga rame nih dibicarakan nih tentang review abang. Bisa dijelaskan tentang seperti apa bang? Ya awal mulanya saya jadi food reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya kan ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik ya. Sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh ya ini saya perbaiki deh. Jadi si Coldblue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Oke bang, terkait yang bahwa maaf sendiri ya bang ya, bahwa abang dikatakan itu berkata merasa seperti apa bang, bisa diklarifikasi nggak bang? Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Oh, rate card-nya seperti ini. Nah, waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta. Jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih. Lo bayar gue deh, biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu, kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Berarti yang 350 juta itu red card-nya Itu red Koko card-nya ya? Coldblue. 8 konten itu sudah gue diskon 50% sebenarnya. Jadi kalau ditanya, nggak masuk akal nih orang, nggak ada kredibilitinya, kok bisa mahal banget? Ya suka-suka gua. Intinya kalau misalkan gua mau kasih rate segini, kalau lu nggak mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gua bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gua akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini. Gimana cara bantu? Bukan yang segala macam gua ambil, terus segala macam gue promosiin, enggak. Jadi itu juga salah satu hal yang kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja gitu, supaya nggak banyak yang mau gitu. Tapi kan hujatan abang nih, ibaratnya dari netizen di sosial media, bahkan di tempat-tempat restoran pun kan sampai abang diboikot juga. Iya. Nah mungkin tanggapan abang seperti apa? Apa abang peduli kah dengan komentar tersebut atau seperti apa? Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboikot, menurut gue ya sedih ya, sedikit berlebihan. Tapi bukan berarti kalau diboikot abis itu gue tidak bisa datang ke tempat makan. Gitu. Jadi masih banyak tempat makan yang tidak memboikot gue. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboikot gimana, menurut gue ya sedih lah ya. Sampai terganggu juga nggak sih bang? Ibaratnya mental abang juga kan ibaratnya. Ini kan sampai ramai banget ya. Iya, sosial jadi media. Akhirnya ramai gitu. Dari awal yang kasus yang awal tuh yang sama Nyak Kopsa kan, sampai saat ini malah puncaknya gitu bang. Mungkin. Ya, kalau gue melihatnya sosok si Coldblue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, nafas lo bau bang. Sakit hati nih. Ya nggak, memang gaya gua ya, gaya Sumatera Utara begitu, karena langsung gitu ya, kurang halus gitu. Tapi setelah gua kasih tahu lu, bang, nafas lu bau bang, abis itu dia bisa introspeksi kan, oh itu gua harus pakai penyedap mulut, ya gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyak Kopsa, orang nggak suka sama gua. Kenapa orang nggak suka sama gua? Karena gua menyuarakan kebenaran, hal-hal yang sakit untuk didengar, tetapi butuh, nyata, dan harus.
Ini menurut gue. Ini kan abang awalnya reviewnya itu nggak tunjukin muka ya. ibaratnya. Iya. Nah sekarang kan ibaratnya setelah waktu itu viral terus kan Jadi abang muncul. tunjukin muka muncul. Abang pengen ibaratnya baik lagi nggak sih dengan review abang yang awal gitu karena Oh kan iya, tepat sekali. Gue maunya nggak usah tahu siapa gue, nge-review secara bebas dan tidak perlu nunjukin muka. Tapi kan tidak bisa. Jadi ya sudah terlanjur. Tapi ada penyesalan nggak sih bang? Maksudnya akhirnya setelah menampakkan wajah malah banyak kasus seperti ini. Iya, gitu, banyak kan? penyesalan. Uh-huh. Benar. Menurut gue kalau bisa kembali, gue akan tidak lakukan yang namanya review yang membuat gue reveal muka. Mendingan nggak usah deh. Mendingan nggak usah terkenal daripada gue harus review muka. Sebenarnya ya itu suara hati dalam gue. Tapi dampaknya udah abang rasain bang setelah banyak yang mau boycott abang gitu. Menghujat, banyak menghujat. Untuk boykot belum, tapi gue udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu bahwa bro ada tempat yang naruh video, ada tempat yang naruh foto lu loh, menolak lu untuk datang. Gue belum ngalamin. Efeknya ke gue, menurut gue tidak baik. Efeknya ke gue tidak baik. Tapi ya gue mencoba untuk move on aja sih.